Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Munawaroh, Nurul Hidayah, dan Dalfa Hudaipah akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama dijelaskan oleh Nadia Munawaroh, yang kedua oleh Nurul Hidayah, dan yang ketiga oleh Dalfa Hudaipah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama tentang gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan transversal. Cahaya sebagai gelombang. Gelombang cahaya terdiri dari medan magnet dan medan listrik sehingga cahaya disebut gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dengan arah rambat cahaya. Oleh karena itu, cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium dalam proses perambatannya. Selain itu, karena arah getar cahaya tegak lurus terhadap arah rambatnya, sehingga gelombang cahaya dikategorikan sebagai gelombang transversal. Yang selanjutnya adalah spektrum cahaya. Sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu spektrum dan apa itu cahaya. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas dalam sebuah kontinum. Cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnet yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Tidak ada batasan yang tepat dari spektrum oktiv. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nanometer. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nanometer di wilayah kuning dari spektrum oktiv. Jadi dapat kita simpulkan bahwa spektrum cahaya adalah kumpulan sinyal berupa cahaya dengan panjang gelombang atau warna yang dapat dikenali oleh mata. Nah, untuk mengukur spektrum cahaya kita dapat menggunakan alat spektrometer. Di sini saya memiliki percobaan mengenai spektrum cahaya. Nah, di sini kita memiliki saklar atau sumber listrik, sumber sinar atau lampu, filter yang kita kasih lubang di tengahnya, dan ada prisma dan ada plat fotografik. Ketika sumber listrik ini kita nyalakan, maka sinarnya akan menyala dan cahayanya akan masuk melalui lubang filter, dan cahayanya akan menembus ke dalam prisma, dan prisma di sini akan memantulkan cahaya, dan cahaya yang masuk ke dalam prisma akan keluar menjadi warna yang biasa kita sebut sebagai spektrum cahaya. Nah, ketika cahaya ini biasa kita lihat tak berwarna, tapi sebenarnya cahaya ini ketika keluar dari prisma ini, cahaya ini sebenarnya berwarna. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas pada prinsip terlihatnya warna dan spektrum warna. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip terlihatnya warna. Di sini saya memiliki 4 teori tentang prinsip terlihatnya warna. Yang pertama ada teori Pra-Newton. Pada masa ini sebetulnya sudah tidak relevan atau tidak masuk akal, namun ini bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana pemikir-pemikir di masa lalu bisa menguak misteri warna. Yang pertama ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa terang dan gelap bila berpadu akan menghasilkan warna. Pemikir hebat seperti Aristoteles saja bisa terkecoh oleh gelap terang. Ia menjelaskan bahwa mempelajari gelap terang sebelum warna sangatlah penting. Selanjutnya ada Francois de Aguilons. Ia mencetuskan teori pencampuran warna. Dalam teorinya, warna putih dan hitam adalah warna primer, merah, kuning, dan biru adalah warna dengan kedudukan yang tinggi. Di sini juga dapat kita lihat bahwa ia mencetuskan hitam dan gelap, hitam dan putih, hitam gelap, putih terang. Jadi di sini masih terbelenggu oleh gelap terang.
Yang selanjutnya ada teori Newton. Pembahasan mengenai keberadaan warna secara ilmiah dimulai dari temuan Sir Isaac Newton yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Optik tahun 1704. Ia mengungkapkan bahwa warna itu terdapat dalam cahaya. Cahayalah yang menjadi sumber warna bagi setiap benda. Asumsi tersebut didasarkan pada penemuannya dalam sebuah eksperimen. Ia bereksperimen terhadap prisma. Ia meletakkan prisma tersebut dalam sebuah ruang gelap. Seberkas cahaya putih atau cahaya matahari ia sorotkan melalui lubang kecil dan menerpa sebuah prisma. Ternyata cahaya putih atau cahaya matahari yang tampak oleh mata kita tidak berwarna, sebetulnya berwarna ketika dipecahkan oleh prisma menjadi susunan cahaya berwarna yang tampak sebagai cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa sekarang kita sebut dengan spektrum cahaya. Jika spektrum tersebut kita kumpulkan dan kita loloskan kembali melalui sebuah prisma, cahaya itu kembali akan menjadi cahaya putih. Dengan demikian, cahaya putih tersebut sesungguhnya adalah gabungan cahaya berwarna di dalam spektrum. Berdasarkan eksperimennya itu, Newton menyimpulkan bahwa benda-benda sama sekali tidak berwarna tanpa adanya cahaya yang menyentuhnya. Sebuah benda tampak kuning karena ada fotoreseptor pada mata manusia yang menangkap cahaya hijau yang dipantulkan oleh benda tersebut. Apel tampak merah bukan karena apel tersebut berwarna merah, tapi karena apel tersebut hanya memantulkan cahaya merah dan menyerap warna cahaya yang lainnya dalam spektrum. Benda berwarna putih karena benda tersebut memantulkan semua cahaya spektrum yang menimpanya dan tidak satupun diserapnya. Sebuah benda tampak menjadi hitam jika benda tersebut menyerap semua unsur warna cahaya dalam spektrum dan tidak satupun dipantulkan oleh benda tersebut. Jadi menurut Newton, cahaya adalah satu-satunya sumber warna. Yang selanjutnya ada teori warna Young tahun 1801 dan Helmholtz tahun 1850. Thomas Young adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang pertama kali memberi dukungan yang masuk akal terhadap pernyataan Newton tentang teori warna. Asumsi Sir Isaac Newton tentang penglihatan cahaya dan keberadaan warna-warna diuji kembali oleh Young. Young membenarkan beberapa asumsi-asumsi Newton, namun Young menolak pernyataan Newton yang menyatakan bahwa mata memiliki banyak reseptor untuk menerima bermacam varian warna. Tahun 1801, Thomas Young mengemukakan hipotesa bahwa mata manusia hanya memiliki 3 reseptor penerima cahaya, yaitu reseptor yang peka terhadap cahaya biru, merah, dan hijau. Seluruh penglihatan warna didasarkan pada 3 reseptor tersebut. Sayangnya, Young tidak melakukan eksperimen apapun untuk membuktikan pernyataannya. Kemudian seorang ahli optik Jerman, Hermann von Helmholtz, menjelaskan dan menghidupkan kembali kebenaran hipotesa Young. Hasil usaha bersama itu kemudian dikenal dengan teori Young-Helmholtz atau teori 3 reseptor. Melalui ketiga reseptor, kita dapat melihat semua varian warna dan membeda-bedakannya. Jika cahaya menimpa benda, maka benda tersebut akan memantulkan salah satu atau lebih cahaya yang ada di dalam spektrum. Ketika cahaya yang dipantulkan tersebut sampai ke mata, maka reseptor-reseptor pada mata akan terangsang. Bisa jadi hanya salah satu, dua, atau ketiganya sekaligus. Jika cahaya biru sampai ke mata, maka reseptor yang peka terhadap birulah yang akan terangsang, sehingga warna yang tampak adalah biru. Jika reseptor hijau yang terangsang, maka warna hijau yang tampak. Dan saat reseptor merah yang terangsang, maka warna merah yang tampak. Kemudian ada yang keempat, yaitu eksperimen warna James Clerk Maxwell tahun 1855 sampai 1861. Penemuan Young dan Helmholtz telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara warna cahaya yang datang ke mata dengan warna yang diterima oleh otak. Itu merupakan dukungan awal terhadap asumsi Newton mengenai cahaya dan warna-warna benda. Teori Newton menyatakan bahwa benda yang tampak berwarna sebetulnya hanyalah penerima, penyerap, dan penerus cahaya yang ada dalam spektrum. James Clerk Maxwell membentuk serangkaian percobaan dengan menggunakan proyektor, filter cahaya berwarna, kemudian 3 buah proyektor yang telah diberi filter warna yang berbeda disorotkan ke layar putih dalam ruang gelap.
penumpukan 2 atau 3 cahaya berwarna ternyata menghasilkan warna yang lain, misalnya penumpukan cahaya hijau dan merah menghasilkan warna kuning. Hasil eksperimen Maxwell menyimpulkan bahwa warna merah, hijau, dan biru merupakan warna-warna primer. Yang selanjutnya, saya dapat simpulkan bahwa proses terlihatnya warna dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda, dan benda tersebut akan memantulkan warna yang tidak dapat diserap hingga warna yang dipantulkan tersebut sampai ke retina atau sampai ke retina mata sehingga kita dapat melihat perbedaan warna. Yang selanjutnya adalah spektrum warna. Spektrum warna adalah rentang atau pengelompokan gelombang cahaya pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu yang dapat dilihat oleh mata manusia, terdiri dari warna-warna, yaitu warna merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, di sini saya memiliki gambar spektrum gelombang elektromagnetik yang kita miliki. Nah, pada sebelah kiri di sini ada gelombang radio. Gelombang radio di sini memiliki frekuensi yang paling rendah karena semakin ke kanan frekuensi akan semakin tinggi. Yang selanjutnya ada gelombang mikro, ada gelombang inframerah, ada gelombang tampak, ada gelombang ultraviolet, ada sinar X, dan ada sinar gamma. Nah, otomatis di sini sinar gamma memiliki frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi di sini berbanding lurus dengan energi, maka semakin tinggi frekuensi maka energinya pun semakin tinggi. Oleh karena itu energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Nah, di sini semakin ke kanan frekuensinya semakin tinggi dan semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin tinggi. Nah, di sini ada gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang 10 pangkat 3 atau sekitar setinggi bangunan. Yang selanjutnya ada gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 2, inframerah 10 pangkat min 5, visible 0,5 kali 10 pangkat min 6, sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8, sinar X memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 10, dan sinar gamma memiliki panjang gelombang 10 pangkat 12. Nah, gelombang radio di sini dapat berfungsi untuk komunikasi karena satelit karena gelombang radio di sini bisa untuk menembus atmosfer dari bumi. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro di sini bisa kita gunakan untuk microwave kita untuk memanaskan makanan kita atau komunikasi radar. Yang selanjutnya ada inframerah. Inframerah di sini bisa digunakan untuk terapi fisik atau fotografi pemetaan sumber bumi. Yang selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak di sini adalah cahaya yang bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Bisa kita lihat di sini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila, dan ungu. Nah, merah ke ungu memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Berarti di sini ungu memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Tapi ingat, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Maka di sini ungu juga memiliki panjang gelombang yang paling rendah dan merah memiliki panjang gelombang yang sangat tinggi. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet di sini bisa kita gunakan untuk membunuh kuman atau penyakit kulit. Yang selanjutnya ada sinar X. Kita tentu udah nggak asing lagi ya dengan sinar X. Sinar X di sini bisa digunakan untuk memotret bagian tubuh atau tulang
pada badan kita. Yang selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma di sini apabila kita bisa menggunakannya, sinar gamma di sini bisa untuk membunuh sel-sel kanker. Tapi sinar gamma ini memiliki energi yang sangat kuat sehingga berbahaya dan bisa menghasilkan reaksi energi nuklir. Yang selanjutnya adalah warna primer. Warna primer adalah warna yang tidak dapat dihasilkan melalui pencampuran warna apapun. Sementara melalui warna-warna primer ini, semua warna lainnya dapat diciptakan. Hasil eksperimen Maxwell menyimpulkan bahwa warna merah, hijau, dan biru merupakan warna-warna primer dalam primer color dalam pencampuran warna. Di sini ada merah, hijau, dan biru. Yang selanjutnya ada warna adiktif. Warna adiktif adalah cara memproduksi warna cahaya baru dengan mencampurkan dua atau lebih warna cahaya, disebut pencampuran warna secara adiktif penambahan. Pencampuran warna secara adiktif hanya bisa dapat digunakan dalam pencampuran warna cahaya. Hasilnya berbeda dengan warna atau bahan pigmen. Seperti di sini. Ketika kita mencampurkan warna hijau dengan merah, maka akan menghasilkan warna kuning. Ketika kita menghasilkan warna biru dengan merah, maka akan menghasilkan warna ungu. Ketika kita mencampurkan warna biru muda dan hijau, akan menghasilkan warna toskal. Yang selanjutnya ada warna subtraktif. Warna subtraktif adalah mencampurkan dua warna atau lebih zat. Warna pada dasarnya adalah mengurangi intensitas dan jenis warna cahaya yang terpantul oleh cat tersebut. Pencampuran warna melalui bahan cat seperti ini kemudian disebut dengan pencampuran warna secara subtraktif atau pengurangan. Warna pokok subtraktif adalah sian atau cian, magneta, dan kuning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, di mana materi kedua ini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama, hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, penjelasan dan contoh pemantulan baur. Yang ketiga, perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin datar. Yang keempat, ukuran cermin minimum agar dapat melihat seluruh tubuh atas ke bawah. Yang kelima, ilustrasi pembentukan bayangan dari benda di antara dua cermin datar yang membentuk. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, prinsip kerja periskop. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum pemantulan cahaya. Di sini kita akan melihat sebuah video. Nah, dari video ini, di sini ada sebuah laser pointer dan cermin datar. Jika seberkas laser diarahkan pada permukaan cermin dalam suatu ruangan, maka kita akan melihat berkas sinar dipantulkan dari cermin. Nah, sinar laser ini menunjukkan cermin disebut sinar datang. Lalu, sinar yang dipantulkan dari cermin dikenal dengan sinar pantul. Garis putus-putus yang berpotongan antara sinar datang dan sinar pantul tegak lurus dikenal dengan garis normal. Di sini dapat diasumsikan bahwa terdapat titik A, P, B, dan N. Garis AP merupakan sinar datang, garis PB merupakan sinar pantul, garis PN merupakan garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal disebut sudut datang, yaitu I. Dan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul atau R. Di sini ada hukum 1, di mana sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada suatu bidang. Nah, perhatikan koordinat Cartesius 3 dimensi berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan cermin datar seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong sinar XY di titik P. Dari titik P dapat ditulis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan gambarnya itu
bukan seperti ini. Gambar akhirnya bukan seperti ini. Bukan seperti ini pula. Akan tetapi, inilah yang dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul benda di suatu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ada seberkas sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, gambar akhirnya itu bakal seperti ini. Kan tetapi, gambar akhirnya bukan seperti ini. Ataupun seperti ini pula. Akan tetapi, inilah yang dimaksud dengan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penjelasan dan contoh pemantulan Baur. Pemantulan difus atau pemantulan Baur, diffuse reflection, adalah pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan benda yang tidak rata, di mana berkas sinar cahaya pantulnya mempunyai arah yang tidak teratur atau Baur. Nah, seluruh sinar-sinar yang sejajar yang mengenai permukaan tidak rata dengan sudut datang yang sama akan dipantulkan dengan sudut pantul yang berbeda-beda, maka disebut dengan pemantulan difus atau Baur. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin datar. Cermin datar memiliki permukaan yang datar, tidak melengkung. Cahaya yang datang dengan sudut tertentu akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Hal ini menyebabkan bayangan yang terbentuk sama ukurannya dan jaraknya dari cermin. Kita putar video. Nah, misalkan titik A berada di depan cermin. Titik A ini akan menerima sinar dari lingkungan dan dari berbagai arah. Sebagian sinar diserap dan sinar-sinar yang lainnya dilepaskan kembali. Oleh karena itu, titik A sebagai sumber cahaya. Anggap titik A melepaskan dua sinar. Sinar ini mencapai titik C1 dan C2 pada cermin. Berdasarkan hukum pemantulan sinar yang mencapai cermin akan dipantulkan di mana besar sudut datang akan dengan sama dengan sudut pantul. Sinar pantul ini seolah-olah berasal dari cermin. Dengan memperpanjang sinar pantul, kita akan menemukan perpotongan antara keduanya di satu titik. Kita sebut dengan titik A aksen. Suatu benda nyata pada dasarnya terdiri banyak sekali titik-titik. Dengan prosedur yang sama, semua titik ini juga mempunyai bayangan pada cermin. Berdasarkan analisa ini, kita bisa menyimpulkan beberapa sifat bayangan pada cermin datar. Di sini ada 5 sifat bayangan. Yang pertama, bayangan terletak di bidang cermin dan sifatnya maya. Bayangan terletak di belakang cermin dan sifatnya maya. Yang kedua, ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Lalu yang ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang keempat, bayangan tegak dan menghadap berlawanan arah terhadap bendanya. Dan yang terakhir itu yang kelima, garis yang menghubungkan titik teratas benda dan bayangannya akan tetap lurus terhadap bidang cermin. Demikian juga titik yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan poin materi yang keempat, yaitu ukuran cermin minimum agar dapat melihat seluruh tubuh. Untuk mengetahui berapa panjang cermin datar yang dibutuhkan agar seluruh tubuh terlihat, kita harus menganalisis secara geometris bangun-bangun datar yang terbentuk dari hasil perambatan sinar-sinar datang dan sinar pantul di gambar sederhana ini. Dari gambar ini menunjukkan bahwa garis AB adalah tinggi manusia, sedangkan A double aksen, B double aksen adalah tinggi bayangannya. Lalu, A aksen dan B aksen adalah panjang minimum cermin yang dibutuhkan agar seluruh badan terlihat. Berdasarkan hukum Stanleyus, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Karena A aksen, B aksen adalah panjang minimum cermin, sedangkan AB adalah tinggi manusia,
maka didapatkan rumus untuk menentukan panjang minimum yang diperoleh dari hasil akhirnya, yaitu panjang cermin minimum sama dengan setengah kali tinggi badan. Di sini ada satu buah contoh soal. Hitunglah panjang minimum suatu cermin yang dibutuhkan agar seorang penari memiliki tinggi badannya 140 cm agar dapat melihat seluruh tubuhnya. Maka, panjang cermin minimum sama dengan setengah kali 140 cm. Maka hasilnya 70 cm. Jadi, seorang penari tersebut dapat melihat seluruh tubuhnya apabila berdiri di depan cermin datar yang panjangnya itu 70 cm. Kita masuk ke pembahasan materi yang kelima, yaitu tentang ilustrasi pembentukan bayangan dari benda di antara dua cermin datar yang membentuk. Nah, di sudut 60 derajat, tarik garis lurus dari cerminnya dan jarak ini pastikan sama ya. Maka akan mendarat di lingkarannya. Ini terhadap cermin yang pertama. Lalu terhadap cermin yang kedua dapat dipantulkan, pasti tegak lurus. Kemudian bayangan ini dipantulkan lagi yang dengan cermin yang pertama. Sekarang cermin yang kedua. Nah, sekarang pantulkan lagi dengan jarak sama dan siku-siku ini. Maka bayangan ini akan menghasilkan bayangan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian dari bayangan keempat dipantulkan lagi tegak lurus dan jarak yang sama, maka bayangan kelima didapatkan. Sehingga dari hasil bayangan ini didapatkan 5 bayangan. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu prinsip kerja periskop. Periskop merupakan alat optik untuk mengamati suatu objek dari posisi tersembunyi. Periskop sederhana dapat dibuat dengan menggunakan tabung yang diberikan cermin paralel yang saling berhadapan dengan sudut 45 derajat pada setiap sisinya. Periskop sederhana sering digunakan sebagai alat untuk melihat ketika dihalangi kerumunan orang. Periskop yang canggih biasanya ditemukan pada kendaraan tempur, lapis baja, dan kapal selam. Periskop berfungsi untuk melihat permukaan laut tanpa memunculkan badan kapal selam. Nah, di sini ada contoh di mana sebuah periskop ini terdiri atas dua buah lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa okuler serta dua buah prisma siku-siku yang sama kaki. Ketika seberkas cahaya mengenai lensa objektif, cahaya tersebut akan diteruskan menuju prisma siku-siku yang pertama. Nah, dari prisma siku-siku yang pertama ini akan memantulkan berkas cahaya terhadap cahaya tersebut menuju ke prisma siku-siku kedua. Maka berkas cahaya yang menembus prisma siku-siku kedua akan diteruskan ke lensa okuler. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu terdapat 5 poin pembahasan. Yang ke-1, karakteristik cermin lengkung. Yang kedua, rumus optik untuk cermin lengkung. Yang ketiga, ilustrasi perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin cekung. Yang keempat, ilustrasi perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin cembung. Yang kelima, contoh soal dan pembahasan penggunaan persamaan umum optik untuk menentukan letak. Pembahasan yang pertama yaitu karakteristik cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang lengkung. Bidang lengkung biasanya merupakan irisan dari suatu silinder atau bola. Cermin lengkung terdapat dua macam, yaitu satu, cermin cekung atau konkav, yang kedua cermin cembung atau konveks. Karakteristik pada cermin cekung yaitu satu, konvergen atau mengumpulkan cahaya, yang kedua
fokusnya bernilai positif, jadi nilai fokus yang selalu positif membuat jarak fokus pada cermin cekung juga selalu positif. 3. Sifat bayangan tergantung pada letak benda. 4. Jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. 5. Jika ruangan bayangan lebih besar dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. 6. Jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. 7. Sifat bayangan di ruang 4 adalah maya dan tegak. 8. Sifat bayangan selain di ruang 4 adalah nyata dan terbalik. Kemudian, contoh dalam kehidupan sehari-hari pada cermin cekung yaitu senter. Selanjutnya, karakteristik pada cermin cembung. 1. Cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. 2. Fokusnya bernilai negatif. Jadi, sehingga berapapun jarak fokus akan memiliki nilai negatif. 3. Jumlah ruang letak benda dan letak bayangan selalu sama dengan 5. 4. Bayangan benda yang terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil. Contohnya pada spion mobil atau motor. Pembahasan selanjutnya, rumus optik untuk cermin lengkung. 1. Rumus untuk mencari jarak fokus pada cermin cekung dan cembung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Keterangannya, F sama dengan jarak fokus cermin atau lensa, satuannya cm. S yaitu jarak benda terhadap cermin, satuannya cm. S aksen sama dengan jarak bayangan terhadap cermin, satuannya cm. Rumus yang kedua yaitu rumus perbesaran bayangan pada lensa cekung dan cembung. Rumusnya yang ini. Keterangannya, M sama dengan perbesaran bayangan, S sama dengan benda terhadap cermin atau satuannya cm, S aksen yaitu jarak bayangan terhadap cermin, satuannya cm, H tinggi benda, satuannya cm, H aksen yaitu tinggi bayangan, satuannya cm. Selanjutnya, ilustrasi perjalanan dan sifat bayangan akibat cermin cekung. Untuk perjalanan sinar cermin cekung, untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin, yaitu terdapat 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar ketiga, sinar datang melalui pusat ke lengkungan cermin dan akan dipantulkan kembali dari titik tersebut. Nah, untuk sifat bayangan akibat cermin cekung, yaitu pada gambar ke-1, letak benda lebih besar dari C atau di ruang ketiga dan letak bayangannya antara F dan C atau di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Untuk gambar yang kedua, letak benda berada di antara F dan C atau ruang ketiga. Letak bayangannya lebih besar dari C atau di ruang ketiga, maka sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Untuk gambar yang ketiga, letak benda di antara F dan O atau di ruang 1, letak bayangannya di belakang cermin atau ruang 4. Maka sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Selanjutnya, ilustrasi perjalanan sinar dan sifat bayangan akibat cermin cembung. Untuk perjalanan sinar pada cermin cembung, untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama, cermin dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar ketiga, sinar datang menuju titik pusat
ke lengkungan cermin dan akan dipantulkan kembali melalui titik tersebut. Nah, selanjutnya untuk sifat bayangannya, pada gambar tersebut letak bayangan di depan cermin. Maka sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Hal ini sesuai dengan karakteristik bayangan yang terbentuk pada cermin cembung. Jadi dimanapun letak bendanya, maka selalu maya, tegak, diperkecil. Yang terakhir, contoh soal dan pembahasan penggunaan persamaan umum optik untuk menentukan letak. Soalnya, jarak sebuah benda ke cermin cekung yaitu 5 cm. Jika cermin cekung tersebut memiliki nilai fokus 3 cm, maka bayangan benda tersebut terletak pada jarak. Pembahasannya diketahui S atau jarak benda ke cermin 5 cm. Nilai fokusnya 3 cm, ditanyakan jarak benda. Jawabannya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian masukkan nilainya. Jadi 1/3 sama dengan 1/5 ditambah 1/S aksen. Kemudian 1/S aksen sama dengan 1/3 dikurang 1/5. 1/S aksen sama dengan 5/15 dikurang 3/15. 1/S aksen sama 2/15. S aksen sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 cm. Jadi bayangan tersebut terletak pada jarak 7,5 cm. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya dari kelompok 5. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.